membahas tentang pembunuhan seorang wanita korban dibuang saat masih hidup. Kajian terhadap pertimbangan hakim tentang disparitas pidana dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian atau studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang. Banyak putusan PN Semarang yang penerapan pidananya berbeda, padahal tindak pidananya sama. Misal kasus pencurian, tindak pidananya sama tentang pencurian, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana berbeda-beda. Tidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran atau deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana. Pada dasarnya kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan kasus pembunuhan berencana diatur dalam pasal 388 KUHP, yaitu barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam 340 KUHP, yaitu barang siapa sengaja dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Contoh kasusnya adalah pembunuhan seorang wanita korban dibuang saat masih hidup. Ini adalah contoh kasus pembunuhan tindak pidana. Polisi mengungkap kasus pembunuhan Juwana 25 tahun, karyawati perusahaan jasa keuangan di Samarinda, Kalimantan Timur, dan tersangka Randy Sarjani, umur 35 tahun, yang tidak lain adalah rekan kerja korban. Diketahui korban dibuang ke semak belukar dalam kondisi masih hidup. Bahkan tersangka sempat ingin memperkosa korban. Polisi memastikan Randy melakukan pembunuhan berencana terhadap Juwana. Peristiwa itu terjadi Minggu 5 bulan 9 malam. Berawal dari ajakan korban minta diantarkan ke tempat nasabah. Randy memanfaatkan momen itu memberikan pisau di toko swalayan. Berdua di mobil, memunculkan niat Randy menguasai barang pribadi korban dengan alasan desakan ekonomi. 3 bertusukan di bahu dan perut korban membuat korban berdarah-darah. Malam itu pengungkapan kasus yang dilakukan kepolisian berada dari laporan ke Polresta Samarinda pada Selasa 21/9 lalu. Dalam laporan tersebut, korban dinyatakan hilang sejak Senin tanggal 6. Kata Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto saat konferensi pers di Mapolresta Samarinda. Senin tanggal 27/9 dalam kasus itu, polisi menyita sederetan barang bukti, antara lain seperti pakaian pelaku, pakaian korban, HP, perhiasan, SNK mobil Avanza, perusahaan, serta tali rapia. Penyidik menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan subsider, pasal 338 tentang pembunuhan. Randy mengaku perbuatannya menikam 3 kali korban dan membawa barang-barang korban. Dan bahkan selain menikam korban, dia sempat mengikat leher korban dan ingin memperkosa korban. Ia mengaku tidak menaksir pada korban, cuma ingin memiliki harta saja. Ia sempat hanya ingin memperkosa korban karena ada kesempatan ikat lehernya di mojok mobil supaya dia bergerak. Sekian hasil presentasi dari saya tentang kasus pidana yang ada di Samarinda tentang pembunuhan berencana. Maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata dalam presentasi saya ini. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, atau biasa lebih dikenal dengan Untak Samarinda, setiap tahunnya akan selalu membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru. Bagi kalian yang ingin mendaftar di Untak, banyak sekali jurusan yang bisa dipilih di kampus ini, dan ada juga beberapa organisasi yang bisa mengasah skill dan kemampuan kalian. Jadi, ayo segera daftar di Untak.